PSSI harus usut tuntas alasan hak siar Timnas Indonesia 75 miliar rupiah bisa hilang. Erick Thohir buka-bukaan soal target Timnas Indonesia di Piala AFF. Ini pemain yang akan diturunkan Timnas di Piala AFF, auto jadi juarakah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia kehilangan 2 pemain penting di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kuping PSSI dibuat panas soal pemain titipan, Ketua Badan Tim Nasional lakukan hal ini ke Timnas Indonesia. Isu pemain titipan menyeruak anak ex-co PSSI jadi tumbal tidak lolos Timnas Indonesia U16 kah? Agar tidak dianggap pemain titipan. Saksikan videonya sampai selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kehilangan 2 pemain penting di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh 2 pemain andalannya di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pelatih Sintayong harus segera mencari pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. 2 pemain tersebut adalah Justin Hubner dan Kapten Jordi Amat, yang keduanya berposisi sebagai bek. Jordi Amat dipastikan absen 2 pertandingan karena hukuman kartu merah yang didapat saat menghadapi Irak. Sebelumnya Jordi Amat sudah absen di laga Timnas Indonesia melawan Filipina, sehingga ia masih harus menjalani 1 laga hukuman lagi. Sama seperti Jordi Amat, bek muda Timnas Garuda, Justin Hubner, juga akan absen 1 pertandingan karena akumulasi kartu kuning. Menurut laman Transfermarkt, Justin Hubner menerima kartu kuning ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam. Kemudian ia kembali mendapat kartu kuning saat diturunkan di laga melawan Timnas Filipina. Dengan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner, pelatih Sintayong harus bergerak cepat mencari pengganti. Meskipun sudah banyak bek keturunan Eropa yang dinaturalisasi, Timnas Indonesia tetap membutuhkan tambahan pemain bertahan untuk mengantisipasi jika ada pemain yang cedera. Untuk mengisi barisan pertahanan yang ditinggalkan Jordi Amat dan Justin Hubner, mungkin pelatih Sintayong bisa memanggil kembali Elkan Bagot. Bek berusia 21 tahun tersebut sebelumnya merupakan pilihan utama Sintayong untuk lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun setelah insiden mangkir dari pemanggilan untuk playoff Olimpiade 2024, nama Elkan Bagot tidak lagi dilirik oleh sang pelatih. Kini dengan kondisi bek Timnas Indonesia yang kurang, opsi memanggil Elkan Bagot layak dicoba oleh Sintayong. Erick Thohir bicara jujur soal target Timnas Indonesia di Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara jujur tentang target Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang akan berdekatan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni ini, tim asuhan Sintayong berhasil mencetak prestasi yang fantastis dengan lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun kalah 0-2 dari Irak pada 6 Juni lalu, kemenangan 2-0 atas Filipina 5 hari kemudian sudah cukup untuk mengirim skuad Garuda ke putaran ketiga. Namun seiring dengan keberhasilan ini, Timnas Indonesia akan dihadapkan pada pilihan di akhir tahun. Matchday kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dihelat pada bulan November mendatang. Sementara itu Piala AFF 2024 juga akan digelar di bulan yang sama. Meski tidak langsung bersamaan, 2 agenda ini sangat berdekatan dan berpotensi memengaruhi kiprah skuad Garuda. Timnas Indonesia menjadi salah satu favorit untuk memenangkan gelar di Piala AFF 2024.
Namun Sintayong mungkin harus membagi dua tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Meskipun demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa saat ini Piala AFF tidak menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dia mengindikasikan bahwa tidak akan mendesak Sintayong untuk meraih hasil maksimal di Piala AFF 2024. Soal AFF tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak di semua kompetisi kita menargetkan hasil maksimal, kata Erick ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Karena satu, talenta kita jumlahnya belum cukup. Kalaupun ada, kita harus menarik lagi yang muda-muda. Kalau yang sekarang sudah di senior main lagi, saya rasa tidak fair juga, sambung Erick. Meskipun demikian, Erick memastikan bahwa hal itu tidak berarti bahwa timnas Indonesia tidak akan berjuang secara maksimal. Skuad Garuda akan mengumpulkan tim sebaik mungkin sambil berharap bisa mencapai target tertentu. Mereka juga kalau dipaksakan main 365 hari juga tidak mungkin. Jadi memang ini pilihan, tetapi yang saya pastikan kita bukan berarti tidak membuat tim yang terbaik untuk target tertentu, lanjut Erick. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran. Kemarin ketika kita main di AFF U-Strip 23 di Thailand, kita masuk final dengan segala kontroversinya, tambahnya. Tapi kita tidak perlu takut, kita harus main dan kita harus terus memiliki talenta-talenta yang banyak, pungkasnya. Erick Thohir harus selidiki masalah hak siar timnas Indonesia. Masalah hak siar timnas Indonesia menjadi sorotan founder Football Institute, Budi Setiawan. Dia menilai ada praktik bisnis yang tidak lazim dan mencurigakan jika PSSI tidak mendapatkan kompensasi yang sepadan terkait lepasnya hak siar timnas Indonesia kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Budi mengatakan pengurus PSSI pimpinan Erick Thohir wajib mempertanyakan hal ini kepada AFC, FIFA, dan pengurus PSSI sebelumnya untuk memperjelas masalah ini. Menurutnya, uang 75 miliar rupiah yang ditawarkan MTEK sangat besar dan penting untuk pembiayaan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hak siar timnas Indonesia adalah hak komersial yang penting bagi PSSI. Nilainya selalu meningkat karena tingginya antusiasme masyarakat. Misalnya di tahun 2023, MNC membayar 54 miliar rupiah untuk hak siar, sementara MTEK menawarkan 75 miliar rupiah untuk tahun 2024. Transparansi hak siar penting karena dana tersebut digunakan untuk membayar aktivitas timnas seperti gaji pelatih, tiket pesawat, dan keperluan lainnya. Jika hak siar kualifikasi round 3 diklaim oleh AFC, maka seharusnya ada kompensasi setara seperti di Piala Asia, World Cup, atau Liga Champions Eropa. Budi meragukan kemampuan ekonomi dan bisnis AFC untuk memberikan kompensasi setara. Dia mempertanyakan siapa yang memberikan hak siar kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 kepada AFC, apakah FIFA atau PSSI? Menurutnya, hanya FIFA dan PSSI yang bisa memberikan hak siar tersebut, bukan AFC. Isu pemain titipan bikin kuping PSSI panas. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji, angkat bicara terkait isu pemain titipan di Timnas Indonesia. Isu ini mencuat karena ada pemain yang merupakan anak dari anggota komite eksekutif (Exco) PSSI Eko Setiawan, yakni Fardan Ari Setiawan. Meskipun Fardan tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk ASEAN Cup U-Strip 16 2024, isu pemain titipan tetap menjadi perbincangan. Sumarji menegaskan bahwa pemilihan pemain timnas Indonesia dilakukan murni atas penilaian pelatih dan melalui seleksi yang ketat. Saya menjamin 1000% tidak ada pemain titipan, ujar Sumarji kepada awak media di Jakarta Pusat. Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemilihan pemain. Pemanggilan pemain sudah melalui proses yang panjang dan berdasarkan penilaian dari tim pelatih, jelasnya.
Sumarji meminta agar isu pemain titipan tidak lagi diangkat karena PSSI masa kini berkomitmen keras untuk memastikan tidak ada praktik tersebut. Sumarji juga memastikan bahwa PSSI terus berusaha mencari bibit-bibit unggul untuk masa depan timnas Indonesia. Jika ada pemain yang tidak layak, pasti akan dicoret oleh tim pelatih, tegasnya. Dia mengajak semua pihak untuk percaya pada proses seleksi yang dilakukan dengan adil dan profesional. Nova Arianto buka suara usai coret anak ex-co PSSI dari Timnas Indonesia U-Strip 16. Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto telah memilih 23 pemain untuk bertarung di ASEAN Cup U-Strip 16 2024 yang digelar dari 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Turnamen ini berlangsung di Solo, Jawa Tengah dengan Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari sebagai venue pertandingan. Dari daftar 23 pemain tersebut tidak terdapat nama Fardan Ari Setiawan, anak dari anggota ex-co PSSI Eko Setiawan. Sebelumnya, Fardan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U-Strip 16 Indonesia. Fardan yang bermain sebagai penyerang berasal dari klub Farmel Eastville Football. Pemanggilan Fardan sempat membuat heboh dunia maya, menimbulkan isu pemain titipan karena hubungan keluarganya dengan petinggi PSSI. Namun saat pengumuman akhir, Nova Arianto tidak memasukkan Fardan dalam skuad Timnas U-Strip 16. Saat dihubungi oleh bolasport.com, Nova Arianto memilih untuk tidak berkomentar terkait pencoretan Fardan. Saya tidak perlu membahas pemain di luar 23 nama sekarang, kata Nova pada Rabu 19 Juni 2024. Saya lebih baik fokus dengan pemain-pemain yang ada saat ini, lanjutnya. Nova menjelaskan bahwa pemilihan 23 pemain didasarkan pada kualitas masing-masing pemain. Selain itu, Nova juga memanggil dua rekan Fardan dari klub Farmel Eastville Football, yaitu Josh Holong dan Muhammad Al-Ghazani. Timnas U-Strip 16 Indonesia tergabung dalam grup A ASEAN Cup U-Strip 16 2024 dan akan menghadapi Laos, Filipina, dan Singapura.